Hola amigos parantos kumaha mangos. Wah seger nih abis libur 2 hari. Gue balik lagi dan di video kali ini gue akan ngerekap part 4 dari serial Stellar Transformation. Part ini merupakan ending dari season 1 nih guys. Gimana, ada siap? Tapi sebelum mulai cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang via tetangga. Xiaoyu dapat membalikkan serangan si kakek yang ternyata sengaja menyerang Xiaoyu untuk menguji kemampuannya. Karena kata si kakek, dia membutuhkan orang yang kuat untuk menjalankan misi yang akan dia berikan. Misinya adalah untuk melindungi seseorang yang bernama Tuan Ying. Xiaoyu yang emang penyamaran asasinnya belum diketahui oleh siapapun, mau menerima misi tersebut dan lalu menemui pria bernama Tuan Ying itu. Ternyata Tuan Ying adalah nama lain dari ayahnya, yaitu Raja Kinde, yang meminta asasin melindunginya selama perjalanan untuk naik tingkatan menjadi Sang Xian. Sementara di tempat lain, Kaisar Chu telah menyiapkan 4 dewa pembunuh yang akan pergi bersama Wude dan Wuxing untuk membunuh Raja Kinde. Oh iya, buat kalian yang masih bingung tentang tingkatan kultivasi di film ini, kita jelasin dulu ya. Tingkatan pertama adalah Haotian. Tingkatan kedua, Xiantian, yang sekarang adalah tingkatan yang udah dicapai sama Xiaoyu. Sedangkan tingkatan ketiga adalah Sanxian yang akan dituju oleh Raja Kinde. Selama ini dikonfirmasi hanya ada 3 orang yang bisa mencapai tingkat Sanxian itu. Yang pertama adalah Feng yang ada di kerajaan Qin. Sedangkan 2 lagi adalah si Wude dan Wuxing ini yang ada di kerajaan Chu. Dan tujuan Kaisar Chu nggak mau kalau Kinde naik tingkat ke Sanxian, karena selama ini kerajaan Qin kekuatannya masih kalah sama Chu yang mempunyai 2 orang Sanxian Master. Jadi dia merasa terancam kalau Qin sampai di tingkatan Sanxian karena otomatis 2 musuh bebuyutan ini bakal sama-sama punya 2 orang Sanxian Master guys. Kita kembali pada rombongan Raja Kinde yang berangkat untuk menjalankan misi mereka. Di sana terlihat Xiaoyu membawa Xiao Hei untuk ikut walaupun Xiao Hei diminta bersembunyi karena Xiaoyu tak mau penyamarannya terbongkar. Mereka memutuskan istirahat di kota Qingxi karena esok mereka harus melalui jalan berbahaya yang bernama Gurun Tak Terbatas yang dipenuhi oleh monster. Xiaoyu merasa senang karena ia bisa ikut mengantar ayahnya walau ia harus menyamar sebagai asasin. Tak lama Raja Qin datang dan berbincang dengan Xiaoyu. Raja bilang perjalanan mereka sangatlah berbahaya. Jika sang asasin mau mundur, maka Raja tak akan menyalahkannya. Namun Xiaoyu berkata perjalanan ini sangat berguna untuk menguji kekuatannya. Walau harus mati, Xiaoyu tak akan menyesalinya. Raja bertanya lagi kenapa ia mau melakukan ini semua. Xiaoyu menjawab ini semua ia lakukan untuk keluarganya. Xiaoyu balik bertanya mengapa Raja memilihnya untuk menjadi pengawalnya. Raja bilang itu semua karena sang Raja mengagumi asasin dan ingin berteman dengannya. Keesokan harinya perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka berjalan melewati gurun tak terbatas dan sampai di suatu sungai tiba-tiba muncul seekor ikan monster yang langsung menyerang rombongan Raja. Tapi ayah dan anak ini langsung mengeluarkan kekuatan mereka dan mendorong monster itu mundur. Tak disangka monster itu datang lagi dan menyemprotkan racunnya. Melihat itu, Paman Feng membuat lingkaran pelindung dan menyerang ikan tersebut menggunakan pedang terbangnya. Mereka terus berjalan hingga sampai di tempat tujuan yang bernama Pegunungan Qinglian. Tuan Feng diminta untuk mencari tempat yang cocok untuk sang raja memulai pertapaannya. Setelah ditemukan, rombongan pun menuju tempat tersebut. Mereka sampai di sebuah gua yang kata Tuan Feng adalah tempat yang sangat cocok untuk sang raja melakukan kultivasi. Di sana, ia mengeluarkan Lin Qi-nya yang membuat 8 diagram yang gunanya bisa menyerap energi langit dan bumi untuk membentuk benteng pelindung. Dan lagi, diagram itu bisa memotong komunikasi di dalam dan luar diagram. Tak disangka, pasukan pembunuh yang diutus Kaisar Chu pun telah tiba di Gunung Qinglian. Ritual raja pun dimulai. Feng berpesan pada rombongan untuk terus melindungi raja, namun mereka tak boleh membantu saat raja menjalani 49 rintangannya yang ternyata adalah sambaran petir yang sangat kuat. Mereka lalu diberikan segel yang gunanya agar tak terpengaruh ilusi jika ada musuh yang menyerang. Petir mulai menyambar walau pelindung yang dibuat Feng masih mampu menahannya, tapi karena itu juga para pembunuh mengetahui keberadaan mereka semua.
Akhirnya serangan petir pertama berhasil dilalui berkat bantuan pelindung yang dibuat Feng. Tanpa mereka ketahui, pasukan pembunuh sedang memperhatikan mereka dari atas gua. Ude bilang jika ada 4 sambaran petir dalam proses ujiannya, dan ia bilang jika waktu untuk menyerang belum tiba. Saat sambaran kedua, barulah pasukan pembunuh mulai menyerang dengan Wuxiang yang berhasil menghancurkan pelindung buatan Feng. Melihat itu, Feng mengeluarkan jurus ilusi yang bisa sedikit menahan 4 dewa pembunuh agar tak mengganggu. Wude berhadapan langsung dengan Feng yang kata Wude kekuatan Feng masih jauh di bawahnya. Sedangkan Wuxing dengan mudah mementalkan para penjaga. Kembali pada 4 dewa pembunuh yang masih terjebak dalam ilusi. Melihat kesempatan itu, Xiaoyu dapat membunuh 2 orang dengan mudah. Namun perbuatannya itu diketahui oleh Wuxing yang bersiap menyerangnya. Xiaoyu menahan untuk tak mengeluarkan senjata Lin Qi-nya karena tak mau identitasnya terbongkar. Beruntung, kelima pengawal raja dengan tepat waktu bisa melindungi Xiaoyu dari serangan Wuxing. Sementara Wude terkejut karena Feng bisa mengimbanginya. Feng pun lalu menunjukkan Lin Qi yang bisa membuatnya tak kalah melawan Wude. Tak hanya Feng, kedua kakak beradik ini terkejut melihat kelima pengawal mempunyai Lin Qi yang katanya mampu melawan tingkat Sangxian sekalipun. Bersamaan dengan itu, petir ketiga pun siap menyambar sang raja. Wuxing melemparkan senjatanya pada Raja Qinde, beruntung Feng masih bisa melindunginya. Dan tak lama, ilusi yang menahan 2 dewa pembunuh hilang. Mereka pun sangat marah pada Xiaoyu yang telah membunuh kedua saudaranya, namun Xiaoyu hanya bisa menghindar karena ia khawatir pada ayahnya. Ternyata Raja berhasil menahan serangan petir ketiga menggunakan pedang Lin Qi-nya, membuat Xiaoyu tenang dan ia pun beradu kekuatan dengan 2 dewa pembunuh yang tersisa. Xiaoyu kesulitan melawan 2 pembunuh sekaligus. Beruntung Tetua Ge datang untuk membantunya hingga terjadi pertarungan 1 lawan 1. Si pembunuh langsung menyerang Xiaoyu, tapi Xiaoyu bisa membalikkan serangannya menggunakan Reiki yang ia pelajari dari ketiga diagram dan akhirnya pembunuh itu pun kalah oleh Xiaoyu. Tetua Ge hampir mati dicekik oleh pembunuh lainnya. Tapi ia bisa menembas pembunuh itu walau dirinya harus terlempar ke hadapan Raja Qin. Wuxing berhasil dikepung oleh semua prajurit yang bisa membuatnya terpojok, namun tak lama ia bisa menghancurkan formasi para prajurit menggunakan kekuatan esnya. Sementara Feng terus melawan Wude yang selalu mencoba menggagalkan ritual Raja Qin. Raja Qin khawatir dan memeriksa keadaan Tetua Ge. Dan tak disangka Tetua Ge langsung menyerang Raja Qin karena ternyata ia adalah penyusup yang diperintahkan Kaisar Chu mendekati Raja Qin sejak lama. Xiaoyu mencoba menolong ayahnya namun salah satu pembunuh yang tersisa bisa menahannya. Bersamaan dengan itu, petir keempat pun siap menyambar sang raja. Xiaoyu yang khawatir ayahnya tak bisa menahan sambaran petir keempat karena ia telah terluka parah, berhasil melepaskan diri menggunakan reikinya. Namun ternyata si pembunuh kembali menyerang dan meledakkan dirinya sendiri untuk membunuh Xiaoyu bersamanya. Tetua Ge memeriksa keadaan mereka dan tertawa karena mengira sang asasin telah tewas. Namun Xiaoyu masih hidup dan berhasil mendekati si pengkhianat tua itu. Sementara di langit terlihat sambaran petir keempat datang bersama naga yang disebut dengan Tianlong Ji. Raja yang telah terluka parah mengambil pedangnya dan menggunakan sebuah teknik bernama teknik naga leluhur. Mencoba menahan Tianlong Ji hingga terjadi benturan energi yang sangat dahsyat. Bahkan sampai menghancurkan gua tersebut. Sedangkan Xiaoyu akhirnya membunuh Tetua Ge menggunakan senjata Lin Qi-nya. Xiaoyu sangat senang karena ayahnya telah berhasil melalui rintangannya. Saat Raja Qin mencoba memulihkan diri, Wuxing menyerangnya namun dapat dihalangi oleh tetua berbaju hitam yang kemudian memerintahkan para prajuritnya menyerang Wuxing secara bersamaan. Namun Wuxing dengan kekuatan esnya mampu membuat semua prajurit itu membeku dan lalu menghancurkan tubuh mereka semua. Si tetua yang tak mau kelima pedang Lin Qi jatuh ke tangan Wuxing pun mencoba menyerangnya namun Wuxing bisa menjatuhkan si tetua itu hingga ia terluka parah. Wuxing lalu menyatukan semua pedang dengan dirinya yang tentu akan membuat dirinya jauh menjadi lebih kuat. Si tetua berniat mengorbankan dirinya dan kembali menyerang Wuxing yang tentu aja Wuxing bukanlah tandingannya.
Akhirnya, tetua berbaju hitam pun tewas di tangan Wusing. Wusing lalu mencoba menyerang raja, tapi Xiaoyu muncul dari belakangnya dan mereka pun beradu kekuatan. Xiaoyu menggunakan pedang linkinya dan menggunakan teknik Yusu hingga ia bisa melukai tubuh Wusing. Feng yang melihat pedang kecil yang dipakai Xiaoyu mengetahui identitas assassin yang sebenarnya. Wusing yang marah memukul mundur Xiaoyu dengan pedang linkinya. Ia melakukan itu untuk menjauhkan Xiaoyu dari Raja Qin yang kemudian diserangnya. Ternyata raja sudah naik ke tingkat Sangxian dan mampu menggagalkan serangan Wusing dengan pedangnya. Wusing bilang walau sudah masuk tingkat Sangxian, namun raja masih berada di tahap awal dan lebih lemah darinya. Ia pun lalu berhadapan langsung dengan Raja Qinde. Terjadi dua pertarungan dahsyat antara keempat Sangxian. Saat Wusing menyerang raja dan berniat membunuhnya dengan kekuatan penuh, tiba-tiba Xiaoyu muncul dan menghalau semua serangan itu dengan menggunakan tubuhnya. Xiaoyu terkena senjata Wusing, tapi ia masih bisa berdiri, membuat Wusing berniat menyerangnya secara langsung. Dan akhirnya Xiaoyu tertusuk pedang linki milik Wusing. Namun Xiaoyu juga berhasil menusuk tubuh Wusing dan membuatnya terjatuh. Setelah itu, identitas assassin yang asli pun terbongkar di hadapan Raja Qinde. Xiaoyu mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya dan ia pun kemudian tak sadarkan diri. Raja menangis sambil memeluk anaknya itu, sementara Wude berniat menyerang raja dengan naga esnya. Beruntung Xiao He ada di sana dan menghalau serangan Wude hingga naga esnya terjatuh. Sementara dari langit muncul cahaya keemasan yang mengurung mereka semua di dalamnya. Xiao He mendorong raja keluar dari lingkaran cahaya itu. Ternyata Wude belum mati. Ia pun kemudian melarikan diri dari sana. Raja Qinde yang melihat Wude kabur sangat marah dan ia berkata akan menyerang kekaisaran Chu dan membalas dendam pada kaisar dan juga Wude karena telah membunuh istri dan anaknya. Lalu season 1 pun selesai. Wah, seru nih. Yang ngarep season 2-nya bakal ada perang besar. Ngacung. Oke, karena videonya udah selesai, gue Ega undur diri dan gak yakin movie. Pamit.